Istana Danau Raja. Konon ceritanya, dahulu kala di tepi Danau Raja berdiri sebuah istana kerajaan Indragiri pada masa kepemimpinan Sultan Isa Mudayyad Shah ke-24 pada abad 18. Istana tersebut memiliki sebuah danau di belakangnya yang dimanfaatkan sebagai tempat pemandian para raja di kerajaan Melayu tersebut. Selain menjadi tempat pemandian putri raja, ada juga mitos yang mengatakan bahwa di dalam Danau Raja terdapat istana gaib yang dihuni oleh makhluk berwujud buaya kuning. Istana gaib itu disebut juga sebagai istana bunian atau orang halus. Mitos ini kemudian membuat sebagian orang menganggap bahwa Danau Raja merupakan tempat yang sakral. Mitos ini juga kemudian dianggap menjadi nyata ketika melihat langsung fenomena-fenomena nyata yang bisa disaksikan pengunjung. Kota Rengat yang menjadi ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu merupakan sebuah kota tua yang dulunya juga pernah menjadi pusat kerajaan Melayu atau kerajaan Indragiri. Di masa revolusi, Kota Rengat masuk ke dalam wilayah Sumatera Tengah. Kota Rengat juga dikenal sebagai kota para raja karena jadi tempat kelahiran sejumlah sultan-sultan kerajaan Indragiri. Rumah tinggi. Dari tampilannya, rumah ini sangat futuristik dengan bercorak Melayu yang melambangkan kebudayaan asli Rengat. Dijuluki sebagai rumah tinggi karena ukurannya memang begitu tinggi dengan 2 lantai yang ditopang oleh pilar kayu kulim. Konon, katanya rumah ini dibangun oleh seorang pejabat pada zaman kerajaan Indragiri. Pejabat tersebut bernama Raja Haji Muhammad Saleh dengan gelar Raja Togo. Di dalam rumah tinggi, kamu akan mendapati beberapa peninggalan sejarah seperti lukisan kerajaan, senapan, dan meriam. Lokasinya di Kampung Besar, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu yang tak begitu jauh dari pusat kota. Jembatan Trio Amanah Indragiri atau Jembatan Kuning. Jembatan ini adalah kebanggaan masyarakat Inhu. Panjang jembatan sekitar 170 meter. Kehadiran jembatan disambut bahagia oleh masyarakat setempat karena biasanya masyarakat sangat ketergantungan pada arus deras Sungai Indragiri. Namun kini kehadiran jembatan membebaskan masyarakat desa-desa yang ada di sekitar Kota Rengat dari ketergantungan tersebut. Biasanya masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dan keperluan lain, warga harus menyeberangi sungai terlebih dahulu. Nama jembatan gantung yang diresmikan ialah Trio Amanah Indragiri. Trio yang berarti 3, amanah yang berarti sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada orang lain. Trio Amanah Indragiri berarti 3 pemegang amanah guna terwujudnya pembangunan jembatan menuju Indragiri sejahtera. Nama jembatan ini ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Indragiri Hulu. Tugu Agresi atau Tugu Peringatan Pancasila. 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Rengat dibombardir oleh Belanda. Di suatu pagi, 2 pesawat Mustang memuntahkan pelurunya. Militer hingga sipil jadi korban. Sungai Indragiri pun berubah menjadi lautan darah. Agresi militer Belanda kedua ini dikenal dengan tragedi 5 Januari 1949. Dikenal sebagai tragedi paling berdarah dalam sejarah Kota Rengat. Hingga sekarang, peristiwa kelam itu selalu diperingati tiap tahun. Untuk menghormati korban tragedi kelam tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Riau membangun Tugu Peringatan 5 Januari 1949 di pusat Kota Rengat. Tugu Adipura. Di sekitar Danau Raja terdapat sebuah tugu agresi yang berdiri di tepian Sungai Indragiri.
tugu ini didirikan untuk mengenang pembantaian secara keji yang dilakukan pasukan KNIL bentukan Belanda sewaktu melakukan agresi militer ke Indonesia terhadap 2.600 warga sipil pada 5 Januari 1949. Saat peristiwa tersebut rengat banjir darah dan air mata. Salah satu korbannya adalah Bupati Tulus Keresidenan Indragiri yang merupakan ayah dari penyair Khairil Anwar. Batu Miring. Pada saat itu, satu unit kapal milik kapal perang dengan memakai bendera Belanda terlihat sudah bersandar di kawasan Batu Miring. Sungai Indragiri memerah karena ulah Belanda. Mereka meletakkan mayat di dekat Batu Miring kemudian ditembak dengan kejam, sehingga bercucurlah darah. Mereka pun membuang mayat tersebut ke Sungai Indragiri sehingga sungai berubah menjadi warna merah. Sungai Indragiri menjadi saksi bisu keganasan tentara Belanda. Tentara Belanda membunuh ribuan nyawa yang tak berdosa.